Tuhan memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 30 Juni 2024 yang akan kita laksanakan seminggu ke depan. Poin nomor 19, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 1 Juli 2024 pukul 9 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin nomor 21. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Bapak Aryade Sambo, istri Ibu Glory Tulak Tondok, anak 1 Daklis Dewantara Sambo, 2 Dialova Tulak Tondok, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 5, depan rumah Bapak Penatua Andarias Pong Rama. Tadi jam 9 sudah beribadah, Tuhan memberkati. Poin nomor 24. Pelayanan pemberkatan perkawinan saudara Risdianto Adipatri Yakob ST, anak ketiga dari Bapak Insinyur Yakub Boko Emin MT dan Ibu Esther Taruk dengan saudari Trifosa Salea SE, anak keenam dari Bapak Yohanes Rantang almarhum dan Ibu Kristina Moling, dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juli 2024 pukul 9 di Gedung Gereja Kibait Jemaat Marinding Mengkendek Tanah Toraja. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pada pukul 12 di halaman Gedung Gereja Kibait Jemaat Marinding Mengkendek. Ibadah syukur atas selesainya pemberkatan perkawinan kedua anak kekasih dilaksanakan pada hari Senin 8 Juli 2024 pukul 11 di rumah kediaman Bapak Insinyur Boko Emin MT di Marinding Mengkendek. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 25, telah meninggal dunia 1 Bapak Efraim Lunda Raruk atau orang tua dari Bapak Dedi Raruk atau mertua dari Ibu Datu Palilo pada hari Rabu 20 Juni 2024 di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 2 Jalan Dr. Ratulangi nomor 88 belakang kantor BPS Gereja Toraja. Yang kedua, Ibu Maria Teresia, orang tua dari Bapak Dr. Jerry Koluku atau mertua dari Ibu Daken Yuhami Lolok pada hari Kamis 27 Juni 2024 di Rumah Sakit Belo Palu. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 29 Juni 2024 di Makassar. Yang ketiga, Bapak Yusuf Biring Rantebungin, kakek Resma, pada hari Sabtu 29 Juni 2024 pukul 23.30 di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 7A. Ibadah penghiburan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 30 Juni 2024 pukul 18 atau jam 6 sore. Segenap Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin ke-26, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman. 1. Keluarga almarhum Ambek Karel Riman atau nenek dari Ibu Abigail Bakdung atau nenek mertua dari Bapak Pendeta David Tiranda STH di Tongkonan Layuk Bambaka Dundung dilaksanakan pada hari Selasa 2 Juli 2024 pukul 17 atau 5 sore dan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao.
Yang kedua, keluarga almarhumah Sindo MT Marampa atau orang tua dari Ibu Diaken Pince Sandaliku atau mertua dari Bapak Davidson Tandungan di Tongkonan Tenge Randan Batu. Dilaksanakan pada hari Rabu 3 Juli pukul 17, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang ketiga, keluarga almarhumah Dina Bilang atau Nenek Desi, orang tua dari Bapak Ian Derita Dengen, dan almarhumah Monika Tiku Pasang atau Mama Fana, cucu dari almarhumah Dina Bilang, dilaksanakan pada hari Jumat 5 Juli 2024 pukul 11 di Talung Lipu, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao, bekerja sama dengan Majelis Gereja Toraja Jemaat Talung Lipu. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Penekanan berikutnya bahwa informasi lengkapnya silakan Bapak Ibu membaca di dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Roh Kudus akan menolong kita. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Tuhan berkenan memberikan waktu yang terbaik bagi kita untuk bersekutu, merayakan hari yang dikuduskannya. Setelah kita diberi kesempatan untuk berkarya bagi Allah dan berbagi dengan sesama sepanjang minggu yang lalu, kita juga telah dituntun menjalani kehidupan kita dengan baik dalam hikmat Tuhan, hingga pada saat ini kita mensyukuri segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam satu tuntunan tema, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari dengan penuh sukacita kita menyembah, memuji Tuhan dan memuliakan namanya. Mari jemaat Tuhan berdiri. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru tiap pagi. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Adalah baik menanti dengan diam. Adalah baik bagi seorang pria memikul. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Karena tidak untuk selama-lamanya. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi. Karena tidak dengan rela hati ia menindas. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di Kau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Saudara-saudara, mari berdiri dan bersama-sama kita mengaminkan 10 hukum Tuhan. Lalu Allah mengucapkan skala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk kembali. Di hidup yang kita jalani, kita bergumul dengan dosa dan kesalahan, dan karena itu saudara-saudara, mari tundukkan kepala, kita mengaku dosa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa dalam menjalani hidup karunia-Mu, kami sering tidak menaati pengajaran-Mu dan tidak mengikuti perintah-Mu. Kami melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami sering lalai dalam melakukan kasih dan kebenaran yang telah Engkau ajarkan. Kami mohon, kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku,
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku, kata Tuhan, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membawa ungkapan syukur persembahan kita yang telah kita persiapkan dari rumah masing-masing. Firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mengiringi persembahan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ada natura dari jemaat. Iya, Silakan. Bapak Ibu, di sini ada natura untuk pembangunan kita yang ada di sementara dikerjakan. Mari ibu-ibu, ini ada persembahan dari jemaat, ada kue, ada telur bebek dan juga ada timun. Ya, disilakan. 50.
Ya, 1 juta 3 kali. Ada telur bebek 500 3 kali. Oh, dikembalikan Ibu. Terima kasih, Bu. Ibu tadi Ibu 50. Ibu tadi 50. 3 kali, 50 3 kali. Oh, dimasukkan kembali. Iya, disilakan 500 3 kali. Ya, di sini ada juga timun. Ibu tadi 50. Ya? Oke, 50 3 kali. Jemaat Tuhan, mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, malam ini sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan, di mana kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Kami pun bersyukur untuk kesempatan kami boleh membawa persembahan kami, baik itu melalui pundi, baik itu melalui natura maupun di kotak pembangunan. Tuhan kiranya memberkati segala persembahan kami ini, dan biarlah itu berkenan di hadirat Tuhan. Berkati kami semua yang telah membawa persembahan ini ya Tuhan. Biarlah dalam seluruh kehidupan kami terus bersyukur kepadamu. Ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita mempersiapkan bacaan kita pada hari ini, ada 3 bagian. Bacaan pertama dari 2 Samuel pasal 1 ayat 1 dan 17 sampai 27. Kemudian pembacaan kedua dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai 15. Dan bacaan ketiga Markus 5 ayat 21 sampai 43. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami tundukkan kepala mengagungkan Engkau Tuhan dalam persekutuan ibadah ini.
Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tetapi kami sadar benar kami tidak mampu memahaminya. Dan karena itu ya Allah Roh Kudus, tolong kami sekalian. Bukakan pikiran kami sehingga ketika kami membaca mendengar firman-Mu, seluruh telinga yang mendengarnya boleh paham dan mengerti dengan baik. Demikian ketika sebentar Tuhan hamba-Mu ini menjelaskan makna firman itu, ya Allah Roh Kudus, anugerahkan kepada hamba-Mu kuasa kemampuan sehingga dapat menjelaskan firman-Mu dengan baik. Berbicaralah Tuhan, kami sedia mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami sampaikan doa ini. Amin. Bacaan kita yang pertama, 2 Samuel pasal 1 ayat 1 dan ayat 17 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan, setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kala orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan dia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Amin. Pembacaan kita yang kedua, 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai 15. 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai 15. Firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena
kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu, kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan kita yang ketiga dari kitab Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Ini cukup panjang dan karena itu kita baca bergantian. Saya membaca ayat ganjil dan saudara-saudara jemaat membaca ayat yang genap. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya.
ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun memberitahu hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema kita pada hari Minggu ini, tema seragam di seluruh pelayanan Gereja Toraja, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Satu tema yang bagi saya luar biasa, bagaimana iman yang menyelamatkan. Saudara-saudara, di beberapa kegiatan ibadah kebangunan rohani, terkhusus beberapa tahun lalu di Meko, di sana kemudian terjadi kesembuhan yang luar biasa. Lalu kemudian salah satu lagu yang sering dinyanyikan ketika itu ialah bilurnya sungguh heran. Ya barangkali musik kita nyanyikan dulu lagu ini. Bilurnya sungguh heran, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya sungguh heran, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Saudara-saudara, lagu ini ketika dinyanyikan berulang-ulang dan dinyanyikan dengan sungguh iman, dengan iman yang luar biasa, akan membawa dampak yang luar biasa. Ketika itu terjadi di Meko, saya ada sedang melayani di Kalimantan. Saya nonton
videonya, saya bilang luar biasa. Luar biasa iman orang-orang yang datang di sana, yang menyanyi dengan sungguh kemudian mengalami kesembuhan. Dan ternyata saudara-saudara, dengan iman juga itulah yang akan kita lihat dalam bacaan kita tadi, seperti apa iman yang luar biasa itu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Menurut Yesus, iman adalah suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri, yaitu tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri atau kemampuannya sendiri, tapi kemudian sungguh-sungguh berserah diri kepada Yesus Juru Selamat. Dan dengan demikian orang mengalami penyembuhan. Pertanyaan ialah, sungguhkah kita yakin bahwa iman kita, iman saudara menyelamatkanmu? Apa saudara yakin? Yakin iman kamu menyelamatkan? Yakin. Sebab kalau Anda tidak yakin, maka kemudian sebenarnya tidak punya iman. Iman adalah yakin. Amin dan benar, itu iman. Saudara-saudara, bagaimana pendapat kita tentang ungkapan seperti ini? Orang yang percaya belum tentu beriman. Tetapi orang yang beriman sudah pasti percaya. Ya, kalau dipikir-pikir memang gampang-gampang susah memahaminya. Tapi yang pasti saudara-saudara, itulah makna tema yang kita akan lihat dan bahas dalam khotbah kita malam ini. Seperti apa kemudian dengan percaya itu, dengan kepastian iman itu kemudian kita bisa diselamatkan. Pembacaan kita dari Markus tadi memperlihatkan dua bentuk mujizat yang terjadi. Mujizat pertama adalah Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Dan mujizat kedua ialah penyembuhan seorang ibu yang pendarahan 12 tahun lamanya. Menurut kebiasaan orang Yahudi, seorang anak gadis menjadi betul-betul gadis perempuan itu nanti pada usia 12 tahun tambah 1 hari. Itu menurut tradisi Yahudi. Ya. Jadi nanti betul-betul menjadi perempuan ketika dia berusia 12 tahun lebih 1 hari. Lalu anak perempuan Yairus ini baru saja diambang menjadi perempuan, tapi kemudian tiba-tiba sakit. Dan kalau kemudian mati, itu menjadi pengalaman yang sangat tragis bagi Yairus. Karena tidak sempat anak ini menjadi perempuan yang sungguh, itu menurut tradisi Yahudi. Orang Yahudi menganggap Yesus sebenarnya sebagai orang yang berbahaya ketika itu. Dianggap sebagai bidat. Kenapa dianggap sebagai orang yang berbahaya? Karena sementara mengancam agama Yahudi. Bisa jadi nanti kalau semakin populer, agama Yahudi semakin berkurang. Karena kian hari semakin bertambah pengikutnya. Akibatnya apa? Orang Yahudi yang merasa terancam ini kemudian punya pikiran yang mulai negatif. Bagaimana menyingkirkan Yesus. Karena sangat berbahaya. Dan biasanya memang saudara-saudara, kalau ada orang berbahaya itu, ya kita carikan akar supaya disingkirkan. Biasanya. Dan ketika itu juga seperti itu. Tapi yang terjadi saudara-saudara bahwa seorang Yairus, pemimpin rumah ibadah ketika itu, ternyata menepis semua itu. Tidak peduli orang anggap apa seperti apa dia Yesus itu.
Tapi dia tahu bahwa Yesus ini punya kuasa. Sehingga demikian ia datang mendekati Yesus, bahkan dikatakan dalam baca kita tadi apa? Tersungkur di depan kakinya. Bayangkan, seorang pemimpin agama Yahudi datang tersungkur di depan kaki Yesus, memohon kesembuhan anaknya. Karena kenapa? Dia tahu bahwa Yesus ini luar biasa. Kesembuhan ada di tangannya. Ketika dia mengatakan sembuh, sembuh. Karena itu tidak peduli apa kata orang. Ya tinggalkan semua yang prasangka itu, kemudian datang menjumpai Yesus. Karena kenapa? Demi anaknya yang sedang sekarat. Dan memang saudara-saudara, ketika bicara tentang keluarga, seringkali kita mengorbankan segalanya. Tidak peduli, yang penting keluarga kita utuh. Saudara-saudara, bisa jadi bahwa pada akhirnya teman-temannya Yairus tidak setuju dengan apa yang Yairus lakukan itu. Karena kenapa? Ya, bisa jadi ia dianggap pengkhianat dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kemudian Yairus tidak peduli tentang itu. Lalu pertanyaannya saudara-saudara, mengapa seorang pemimpin seperti Yairus harus datang sendiri ketemu dengan Yesus? Kan bisa mengatakan kepada bawahnya, tolong tanya Yesus nanti datang di rumah saya supaya berdoa anak saya sedang sakit. Kan bisa begitu. Tapi Yairus tidak. Ia datang langsung ketemu dengan Yesus. Karena kenapa? Dia tahu bahwa dengan begitu ia akan mendapat belas kasihan dari Yesus itu. Dan betul, ya. Apa yang didambakan oleh Yairus itu ternyata betul terjadi. Lalu seterusnya saudara-saudara, ada satu hal yang sangat indah dalam bacaan kita tadi, bahwa Yesus kemudian menggunakan kata talitakum, dan talitakum itu dari bahasa Aram. Supaya kita paham saudara-saudara, saat Yesus ada di dunia melayani, dia lebih banyak menggunakan bahasa Aram. Itu bahasa percakapan di sana waktu itu. Bahasa Aram. Makanya itu talitakum itu sebenarnya bahasa Aram. Ya. Bahasa Aram dalam rangka pelayanan digunakan itu supaya orang paham, karena kalau menggunakan bahasa lain ya mungkin orang tidak paham. Dan ternyata memang talitakum itu saudara-saudara menjadi sebuah kalimat yang sangat sakti. Anak Yairus yang sebenarnya sudah mati ternyata bangkit kembali. Talitakum, bangkitlah. Saudara-saudara, lalu mujizat kedua yaitu kesembuhan seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Saya ketika baca ayat ini, saya tidak bisa bayangkan seperti apa pergumulan perempuan ini. 12 tahun. Jangankan 12 tahun, 2 tahun saja, luar biasa banget. Tapi ini 12 tahun. Tapu muta pendana balukan, hartanya habis dijual. Sudah ketemu dengan beberapa dokter, tabib, tapi malah dikatakan Alkitab tadi apa? Penyakitnya semakin bertambah. Ya, penyakitnya semakin bertambah. Lalu yang luar biasanya apa? Iman seperti apa yang dipunyai ibu-ibu ini? Karena dalam iman jadi mengatakan asal ku pegang jubahnya. Bayangkan ya, iman seperti apa itu coba, luar biasanya. Asal ku pegang jubahnya, saya pasti sembuh. Iman seperti apa yang dipunyai itu? Iman yang luar biasa, bayangkan. Ya. Seorang ibu yang betul-betul katakanlah sekarat, tapi masih punya pengharapan bahwa ketika aku pegang jubahnya Yesus itu, saya pasti sembuh. Dan betul, ia berusaha mendekati Yesus, pegang jubahnya. Dan begitu dipegang jubahnya, oleh iman yang dimilikinya, penyakitnya sembuh. Dan Yesus tahu, ada yang menjamah jubahku.
Dan ya dalam suasana menurut cerita tadi, dia takut, ia tersungkur dan mengaku. Tapi apa kata Yesus kepada dia? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah ternyata saudara-saudara lagi-lagi bicara tentang iman. Makanya Alkitab bicara apa? Kalau kau punya iman sebiji sesawi, bisa bicara kepada gunung, terangkatlah, terangkat. Dan menurut cerita, salah satu gereja di Mesir, ya, itu berpindah sekian kilometer. Itu menurut nanti bisa buka YouTube dan baca di situ. Itu berpindah. Karena waktu itu ada tantangan dari pemerintah di sana. Ya kalau kamu bisa buktikan dan memang gunung ini bisa pindah, silakan. Dan oleh iman orang-orang di sana ketika itu berdoa sungguh-sungguh, iman yang dimiliki mereka kemudian gunung berpindah. Dan gereja itu luar biasa. Megah. Ya biasa disebutkan gereja sampah. Karena pengikutnya adalah orang-orang para pemulung, ya ekonomi lemah yang ada berkumpul di situ. Tapi kemudian karena imannya dimiliki orang-orang di sana, menjadi apa? Gereja menjadi fenomenal sekarang ini. Nah, saudara-saudara, kemarin saya menonton videonya Deddy Corbuzier. Dan dia mengatakan begini, apa bedanya antara banteng dan sapi? Apa bedanya antara banteng dan sapi? Dia mengatakan begini, bedanya ialah begini, sapi ketika ada badai, dia lari, menghindari badai. Tapi apa yang terjadi? Justru badai mengejar dia. Dan akhirnya apa? Ia kemudian binasa. Tapi banteng ketika ada badai, ia justru menantang badai, lari sekejang-kejangnya menantang badai. Ya memang lelah, capek, babak belur. Tapi akhir cerita itu ialah bahwa ia kemudian apa? Memperoleh kemenangan. Artinya apa saudara-saudara? Barangkali banyak orang Kristen punya iman seperti sapi. Ya saya mengatakan kita sama dengan sapi. Imannya seperti sapi menurut Deddy Corbuzier. Artinya apa? Ketika ada masalah, ada badai, lari, tinggalkan Yesus. Dan yang terjadi apa? Kehancuran. Nah karena itu menurut tema kita malam ini saudara-saudara, milikilah iman seperti banteng yang tegar menantang badai. Itu yang dikatakan oleh pesan firman Tuhan melalui tema kita malam ini. Iman mengajar kita seperti banteng yang berani menantang badai dan bukan menghindar dari badai. Karena kenapa? Kita tidak mungkin menghindar dari badai, tidak mungkin. Ya, tugas kita ialah berada di tengah badai dan menantang badai. Makanya ada lagu PWGT, ya, tegar berdiri tengah badai. Hebat lagu itu, lagunya PWGT. Berdiri tegar di tengah badai. Artinya fakta yang kita hadapi saudara-saudara, kita ada di badai. Tidak mungkin kita lari. Nah karena itu kemudian jadilah banteng-banteng yang kuat menantang dan menghadapi badai. Saudara-saudara, dari pembacaan kita ini, kisah ini ada 3 poin yang kita boleh simak dan petik. Yang pertama, apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah miliki iman yang sungguh dan datanglah mendekat pada Yesus. Percayalah, kehadiran dan sentuhannya berkuasa memulihkan dan menyelamatkan saudara. Yang kedua, sekalipun masalahmu berat dan luar biasa, tanpa bagimu tidak ada lagi harapan, jangan takut. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Percayalah Yesus mampu memberi kekuatan, iman yang tangguh, sekaligus menolong dan melepaskan kita menurut
kehendaknya. Karena memang semua indah pada waktunya. Dan yang ketiga, saat kita angkat tangan, tanda menyerah dan tak sanggup lagi menghadapi badai kehidupan. Percayalah, Tuhan Yesus mampu menolongmu. Ia memegang tanganmu dan berkata, "Talitakum, bangkitlah, bangunlah, bangunlah dari masalahmu, bangun dari kegagalanmu, dan bangun dari ketidakberdayaanmu, dan rasakan damai sejahtera Tuhan itu." Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan, ada rasa lelah tak berdaya menghampiri hidup kami. Kadang saya rasa kami tidak kuat lagi berjalan sendiri, menapaki hidup ini. Di saat kami tak mampu berjalan, berjuang sendiri. Terima kasih Yesus, Engkau hadir, menopang, menguatkan dan menolong kami. Benar, imanmu menyelamatkan engkau. Amin. Disilakan solo dari Anak Echa. wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih, Tuhan berkati dan Tuhan dimuliakan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa, pertama kita berdoa bagi beberapa saudara-saudara yang sedang sakit, entah pemulihan di rumah ataupun di rumah sakit. Berdoa untuk anggota jemaat yang tidak kuat lagi ke gereja. Berdoa untuk lansia, duda, janda, anak yatim piatu, dan para disabilitas. Berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun mulai hari ini dan sepanjang minggu depan. Berdoa untuk pelayanan 1 minggu ke depan. Berdoa untuk panitia pembangunan gedung pelayanan dan tukang bangunan. Berdoa untuk pelayanan pemberkatan perkawinan kepada saudara Risdianto Adipatri Yakob bersama saudari Trifosa Salia pada hari Sabtu 6 Juli 2024. Berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga almarhum Ambe Karel Riman, keluarga almarhumah Sindo MT Marampa, keluarga almarhumah Dina Bilang dan almarhumah Monika Tikupasang, keluarga almarhum Efraim Lunda Raru, keluarga almarhumah Maria Teresia, keluarga almarhum Yusuf Biring Rantebungin. Berdoa untuk sidang raya PGI yang akan dilangsungkan di Toraja. Berdoa untuk pemerintah, guru-guru, para dosen, petani, dan para medis. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama malam ini. Kami mohon Roh Kudus Allah kiranya meteraikan di hati kami. Kami boleh amini sebagai karya terbaik dalam rangka mengamini iman yang luar biasa. Tapi juga tolong kami Tuhan dalam rangka memperlakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Di kesempatan di mana kami berdoa syafaat Tuhan, pertama-tama kami berdoa bagi beberapa saudara yang sedang sakit, entah terbaring di rumah mereka sementara pemulihan, terbaring di rumah sakit. Tuhan datanglah, lawatlah mereka dan sembuhkanlah mereka. Berdoa untuk anggota jemaat yang tidak kuat lagi ke gereja, para lansia, Tuhan tolong karena semangat baru kepada mereka. Berdoa untuk para lansia, duda, janda, anak yatim piatu, dan para disabilitas. Tuhan tolonglah saudara-saudara kami dalam kondisi mereka masing-masing. Karena mereka semangat baru, sukacita, dengan demikian mereka juga menjalani hidup ini dengan penuh damai sejahtera.
Berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun mulai hari ini dan sepanjang minggu depan. Terima kasih Tuhan atas pertemuan usia setahun kepada mereka. Menjadi bukti Engkau adalah kami yang baik dan sungguh baik memelihara kami. Kiranya di ulang tahun itu nama-Mu diagungkan. Berdoa untuk segala bentuk pelayanan seminggu mendatang. Berkati kedua hamba-Mu pendeta bersama keluarga, bersama dengan penatua diaken, seluruh gereja di sini, dalam mengemban tugas pelayanan seminggu ke depan, sehingga dapat ditata dan dilayankan dengan baik. Berdoa untuk panitia pembangunan gedung pelayanan. Oh Tuhan, berkati kiranya, berkati tukang mengerjakannya, dan Allah menyediakan segala bahan yang diperlukan sehingga demikian. Pada saatnya nanti kemudian gedung boleh selesai dengan baik, kami boleh gunakan untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Rantepao. Kami berdoa untuk pelayanan pemberkatan nikah perkawinan Saudara Ristayanto Adipatri Jakob dengan Saudari Trifosa Salia pada hari Sabtu mendatang. Berkati Tuhan, berkati seluruh persiapan kedua keluarga, berkati kedua anak Tuhan yang akan diberkati nikahnya, kemudian dapat melangsungkan pernikahannya dengan baik dan boleh menikmati kehidupan yang rukun dan damai di tengah rumah tangga. Berdoa bagi beberapa keluarga yang sedang berkecita, oh Tuhan tolonglah, hiburkanlah mereka bersama seluruh keluarga. Campur tanganlah Tuhan dalam rangka rencana pemakaman jenazah keluarga terkasih ke depan. Berdoa untuk sidang raya PGI yang dilaksanakan tahun ini. Berkati panitia pelaksana seluruh gereja-gereja dapat menopang terlaksananya dengan baik sidang raya PGI tahun ini di Toraja Utara. Berdoa untuk pemerintah, guru, buruh, petani, para medis. Oh Tuhan, tolonglah mereka. Kuatkan, karuniakan semangat baru, kekuatan daripada-Mu, sehingga dapat mengemban tugas-tugas pelayanan dengan baik, nama-Mu diagungkan. Berkati pelihara kami Tuhan, bersama seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada, anak dan cucu kami, berkati pelihara mereka. Juga ketika nanti kami kembali, Roh Kudus Allah pulang bersama kami dalam damai dan berkat-Mu. Dan dengan kekuatan daripada-Mu kami kemudian seminggu ke depan kembali menekuni tugas kami, pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami, syukur kami. Berkenan Allah menjawabnya karena kami sampaikan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan mau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri dan dengarkan petunjuk hidup baru. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama.
sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sekali lagi kita katakan, saat ku berjalan kasih-Mu menerangi langkahku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena Ku tahu bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saudara-saudara, pergilah, teruslah beriman dengan sungguh kepada Tuhan, dan alamilah kasih setia-Nya yang tak berkesudahan, serta saksikanlah imanmu dalam menjalani kehidupan anugerah-Nya. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis bersama anggota jemaat bersyukur Bapak Pendeta boleh menyampaikan firman kebenarannya pada malam ini. Tuhan senantiasa memberkati di dalam pelayanan dan bersama keluarga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kembali menjalani kehidupan yang Tuhan masih boleh anugerahkan kepada kita semua, dan senantiasa selalu mau berkata, "Ku mau berjalan dengan juru selamatku." Berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap
ya kemana juga ku mengikutnya. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Yesus, penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Gitu ya.